Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Malik Husni Munfiko, dan rekan saya, Marcella Desatria. Di sini kami akan membahas materi mengenai sistem instrumentasi yang sudah dijelaskan dan dibahas di dalam video YouTube. Jadi pada sistem instrumentasi itu dikelompokkan menjadi 2 kelas. Yang pertama itu ada sistem analog dan sistem digital. Sistem analog sendiri itu menyangkut informasi pengukuran dalam bentuk analog, atau bisa juga disebut suatu fungsi yang kontinunya seperti halnya kurva tegangan terhadap waktu atau pergeseran terhadap tekanan. Kemudian yang kedua itu ada sistem digital. Pada sistem digital ini, itu menangani semua informasi dalam bentuk digital. Besaran digital dapat terdiri dari sejumlah pulsa diskrit dan tidak kontinu yang hubungannya terhadap waktu berisi informasi mengenai sifat dasar besaran tersebut. Kemudian dalam video juga dibahas mengenai sistem instrumentasi pengukuran. Maksud dari sistem instrumentasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran ini yaitu untuk memberikan suatu nilai numerik yang sesuai dengan variabel yang diukur. Kemudian sistem instrumentasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran juga memiliki masukan berupa nilai sebenarnya dari variabel yang sedang diukur dan keluaran berupa nilai yang terukur. Kemudian ada elemen-elemen pembentuk sistem instrumentasi. Contoh kasusnya itu ada sensor. Sensor itu merupakan sinyal suhu, kemudian ada perubahan nilai resistansi menjadi prosesor sinyal, kemudian dari prosesor sinyal ada perubahan arus, itu akan menampilkan sebuah data pergerakan jarum penunjuk pada suatu skala ukur. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari video yang telah di-upload di YouTube. Mungkin ada dari Marcel tanggapan mengenai video YouTube yang telah di-upload oleh Bu Desmira. Dari video itu juga ada nih yang namanya sistem akuisisi data analog yang terdiri dari sebagian atau semua elemen berikut. Transducer untuk mengubah parameter fisis menjadi sinyal listrik. Terus juga ada kondisi sinyal atau sinyal conditioner, di mana untuk memperkuat, memodifikasi, atau memilih bagian tertentu dari sinyal tersebut. Dan yang ketiga ada alat peraga visual untuk monitor sinyal masukan secara kontinu, seperti CRO1 atau 2 kanal. Setelah itu ada CRO penyimpan, alat-alat pencatat pada panel, dan peragaan numerik. Yang keempat ada instrumen pencatat grafik, yaitu untuk mendapatkan pencatatan data masukan secara permanen yang mencakup unit-unit pencatat tipe jarum atau stylus dan tinta guna memberikan pencatatan secara kontinu pada kertas atau media pencatat. Sistem pencatatan secara optik, misal unit pencatat galvanometer, cermin, dan unit pencatat ultraviolet. Yang kelima ada instrumen pita magnetik untuk mendapat data masukan, mempertahankan bentuk listrik, memproduksinya, dan kemudian hari untuk data yang lebih terperinci. Dan selain sistem analog, juga ada sistem akuisisi data dengan digital. Itu terdiri dari sebagian atau semua elemen seperti transducer, di mana mengubah parameter
fisis menjadi sinyal listrik yang dapat diterima oleh sistem akuisisi. Parameter fisisi seperti suhu, tekanan, kecepatan, pergerakan, bobot, dan kecepatan, besaran-besaran listrik seperti tegangan, tekanan, atau frekuensi dapat juga diukur langsung. Yang kedua ada kondisi sinyal atau sinyal kondisioner juga umumnya mencakup rangkaian penunjang bagi transducer. Rangkaian ini dapat memberikan eksistensi rangkaian imbang dan elemen kalibrasi. Contohnya seperti ketimbangan jembatan, train gauge, dan unit pencatu daya. Dan yang ketiga terakhir ada skimmer atau multiplexer atau bisa menerima banyak masukan analog dan secara beruntun menghubungkannya. Seperti yang di video di mana transducer mendapat koordinasi sinyal. Lalu penyamar atau multiplexer mengubah sinyal, lalu mengubah analog ke digital. Dan setelah itu unit pencatat digital dari semua itu, dari penyamar dan multiplexer itu diatur dengan perlengkapan tambahan dan program sistem. Seperti itu. Kira-kira yang keempat juga ada pengubah sinyal, yaitu mengubah sinyal analog menjadi suatu bentuk yang dapat diterima oleh pengubah analog digital. Lalu ada pengubah analog ke digital A atau deconverter, di mana mengubah tegangan analog menjadi bentuk digital yang sepadan. Lalu yang keenam, perlengkapan pemantu atau berisi instrumen-instrumen untuk pekerjaan program, sistem, dan pengolahan data digital. Unit pencatat digital juga ada di sistem data digital ini, di mana pencatat informasi digital pada kartu berlubang, pita kertas berlubang, pita magnetit, kertas, mesin digital, dan gabungan-gabungan sistem tersebut. Sekiranya Pak, pendapat dari saya tentang semua yang divideokan itu cukup menarik karena itu biasa sering digunakan dengan kehidupan sehari-hari, seperti contohnya sistem digital di mana bisa mengatur suhu melalui jarak jauh, seperti itu. Dikembalikan lagi kepada Maeli. Oke, terima kasih buat Marcel yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai video yang ada di YouTube. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai pendapat dan analisis video mengenai sistem instrumentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kodir, silakan berpendapat untuk videonya, Kodir. Langsung aja. Langsung aja, Kodir, nggak apa-apa, bebas. Lumayan, ayo. Baru bisa masuk ya. Nanti gampang dikat aja kali, bisa nggak sih? Jangan usah dikat, langsung aja ini diskusi. Gimana, Kodir? 12:45. Saudara Kodir? Ya, buat Kodir mungkin dipersilakan untuk pendapatnya mengenai video pembelajaran tentang sistem instrumentasi. Silakan Kodir. Kodir? Saudara Kodir? Ya, langsung saja ya, sepertinya dipersulit dengan saudara Kodir ini. Terima kasih.
dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.